Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Mari kita saling mendoakan agar kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita dalam segala hal. Hari ini, Rabu, 17 April tahun 2024, kita berjumpa dalam sapaan harian GKJ Manahan Surakarta. Dan kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, kami boleh percaya akan kebangkitan-Mu, boleh menjadi penyemangat baru bagi hidup kami. Di dalam kami bersaksi akan kebangkitan-Mu, di dalam kami berpelayanan di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Saat ini Tuhan, kami rindu sapaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada hari ini diambil dari Injil Markus 16 ayat 9 sampai dengan 18 yang demikian bunyinya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bacaan Injil Markus 16 ayat 9 sampai dengan 18 tadi, kita semua diajak untuk selalu percaya kebangkitan Yesus. Percaya kebangkitan Yesus, tema ini sangat penting dibahas karena ada banyak orang tidak percaya kebangkitan Yesus. Para murid pada awalnya juga tidak mempercayai berita kebangkitan Yesus itu. Ketika para perempuan kembali dari kubur Yesus dan mengatakan bahwa Yesus tidak berada dalam kuburnya, para murid tidak percaya akan berita itu. Lalu Petrus secara diam-diam pergi ke kuburan Yesus untuk membuktikannya. Muncul pertanyaan, mengapa Yesus tidak langsung memberitakan kebangkitannya kepada murid-muridnya? Jawabnya adalah Tuhan Yesus punya maksud
yang dalam, yakni yang pertama, lebih baik orang-orang yang ada di luar murid Yesus yang lebih dahulu mengetahuinya. Sebab jika murid-murid yang mengetahui lebih dulu, maka berita yang mereka sampaikan bisa jadi sulit dipercayai. Bisa saja orang lain menganggap murid Yesus sedang berhalusinasi karena kesedihan. Yang kedua, karena kebangkitan Yesus menjadi inti dari iman para pengikut Yesus, maka sangat penting bagi Yesus benar-benar mempersiapkan murid-muridnya memahami dan mempercayai dengan baik tentang kebangkitan Yesus. Bahwa murid-murid Yesus memang benar-benar teguh keyakinannya, menyaksikan, melihat, dan menggumuli yang telah terjadi pada Yesus. Percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Ada 5 tanda yang menyertai orang-orang percaya. Adapun firman Tuhan demikian. Pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yang ketiga, mereka akan memegang ular. Yang keempat, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan yang kelima, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Namun, kita harus mengingat bahwa tanda-tanda itu bukan harus dimiliki oleh semua orang percaya. Kita bisa memiliki satu dari antara kelimanya, atau bisa 2, atau bisa 3 dan seterusnya, atau bahkan sama sekali tidak punya salah satu dari tanda itu. Artinya, kuasa yang diberikan Yesus itu akan kita terima jika kita mau menggunakannya dalam kesaksian kita kepada orang lain. Kita jangan terjebak soal penonjolan salah satu dari 5 kuasa dan tanda itu. Kuasa dan tanda itu diberikan sebagai penguat akan kesaksian kita kepada orang percaya saja. Jikapun tidak ada tanda itu pada kita, bukan berarti kita tidak bisa bersaksi tentang Yesus yang bangkit itu. Kita bisa bersaksi dan menyaksikan Yesus yang bangkit itu walau tidak punya kuasa dari 5 tanda tadi. Karena percaya kebangkitan Yesus bisa menjadi penyemangat baru bagi kita untuk melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan masyarakat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.